Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Yulianti dari Manajemen Perhotelan 1C1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ilmu alamiah dasar saya yang berjudul Sumber Daya Alam atau SDA dan Lingkungan. Topik pembahasan yang saya akan bawakan ialah konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan hubungan pertambahan penduduk dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam ialah semua kekayaan yang berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam juga berkaitan dengan lingkungan, karena lingkungan merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termaksud manusia dan perilakunya. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Adapun pengelolaan sumber daya alam yaitu pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi, dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mendaur ulang. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. A. Penghijauan dan reboisasi. Usaha penghijauan dan reboisasi ini dapat menjaga rusaknya lingkungan yang berhubungan dengan air, tanah, dan udara. Contohnya hutan. B. Sengkedan. Untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah, pada tanah yang berbukit-bukit atau yang miring dibuat sengkedan atau biasa kita sebut terasering. Tujuannya ialah agar waktu hujan air dapat menyerap banyak dan meresap ke dalam tanah. C. Pengembangan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau DAS merupakan daerah peka terhadap pencemaran dan kerusakan karena sering terjadinya pengikisan lapisan tanah oleh arus sungai. D. Pengelolaan air limbah. Sumber air limbah dapat berasal dari rumah tangga, pabrik, dan industri. Air limbah yang dibuang ke tanah bisa merembas masuk ke tanah dan bercampur dengan air tanah. Penertiban pembuangan sampah. Sampah dapat menimbulkan permasalahan seperti sarang penyakit, menimbulkan bau busuk, dan mengganggu pemandangan mata. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Dan untuk tempat pembuangan sampah akhir harus tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. Di samping itu, perlu dipikirkannya cara pemusnahan sampah yang baik dan benar. Contoh pengelolaan sumber daya alam di sini ada reboisasi atau penghijauan, terasering atau sengkedan, daerah aliran sungai atau DAS, pengelolaan limbah domestik dan penertiban sampah. Yang kedua, kita akan bahas pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi. Guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam yang bersifat hasil tambang, energi, maupun hayati. Dalam mengambil sumber daya alam, kita harus bijak, harus berprinsip mengurangi, tidak boleh dihabiskan, karena pengambilan sumber daya alam yang berlebihan akan merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem lingkungan. Sumber daya alam mempunyai sifat saling bergantung satu sama lain. Dengan kata lain, suatu tindakan terhadap suatu sumber daya alam efeknya akan terasa pada sumber daya alam lainnya. Contohnya, rusaknya hutan akan mempengaruhi ekosistem sehingga dapat menyebabkan terjadinya erosi, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Apa sih daur ulang itu? Proses daur ulang ialah pengelolaan kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas dalam bentuk sampah kering yang tidak
mempunyai nilai ekonomi menjadi suatu barang yang berharga dan berguna bagi kehidupan manusia. Ada dua sistem pengelolaan sampah, yaitu yang pertama sistem pengelolaan formal, yaitu pengangkutan dari pembuangan sampah yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat, misalnya nih Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sistem pengelolaan informal. Sistem pengelolaan informal ini yaitu aktivitas yang dilakukan oleh dorongan kebutuhan untuk hidup dari masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat telah berperan serta dalam kebersihan kota, contohnya seperti pemulung dan industri daur ulang, baik dari jenis kertas, plastik, kaleng, seng, botol, kardus, dan lain-lainnya. Kemudian, konsep pengelolaan sumber daya alam juga harus menjamin kelestarian kualitas lingkungan. Menjamin adanya kelestarian hasil, perlu pendekatan interdisiplin dan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sumber daya alam. Lalu kita akan membahas masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Apa sih kependudukan? Kependudukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan berhubungan dengan struktur, jumlah, umur, jenis kelamin, perkawinan, kematian, pertumbuhan, persebaran, mobilitas penyebaran, kualitas kondisi kesejahteraan yang menyangkut ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, serta lingkungan hidup penduduk tersebut. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk ialah kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta alam termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan lingkungan kehidupan manusia yang berhubungan dengan alam, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial. Apa aja sih faktor-faktor penduduk? Nah, yaitu tadi kematian atau mortalitas. Yang kedua, kelahiran atau natalitas, dan yang ketiga, migrasi atau mobilitas. Peran apa saja sih peranan manusia dalam lingkungan hidup? Manusia merupakan salah satu komponen biotik di dalam suatu lingkungan hidup. Manusia juga mempunyai kelebihan dari makhluk lain, yaitu akal budi. Dengan kelebihan inilah manusia mempunyai kedudukan yang paling istimewa dalam suatu lingkungan hidup. Dengan akal dan pikirannya, manusia banyak bertindak, sehingga kepentingan manusia lebih diutamakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kehidupan di pendudukan dan lingkungan hidup. Penduduk membutuhkan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita bisa lihat contohnya di bagian ini nih, ada sumber daya alam berkesampingan dengan pendudukan, masalahnya di dunia, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain.
Kesimpulannya bahwa sumber daya alam itu adalah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, sedangkan lingkungan hidup merupakan satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sekian pembahasan materi saya tentang sumber daya alam dan lingkungan. Maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.